Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, la haula wa la quwwata illa billah. Bersyukur pada Allah. Hari ini kita atau saat ini ya, walaupun dalam kondisi daring, kita masih bisa saling berkomunikasi menggunakan sistem on class yang sudah berjalan. Walaupun sebetulnya sistem on class ini tidak mewakili kerinduan antara guru dengan muridnya dalam belajar atau diskusi bersama. Kita akan indah dan nikmat sekali manakala bisa ketemu langsung di kelas. Tapi memang kondisinya sedang demikian, maka tidak mengurangi rasa perhatian kami selaku pengajar terhadap adik-adik mahasiswa semuanya. Maka dengan fasilitas YouTube seperti ini, mudah-mudahan sedikit mengobati kerinduan kita di dalam kegiatan pembelajaran. Dan alhamdulillah saya sudah menyaksikan beberapa yang mengirimkan tugas menghafalkan atau mungkin tidak ada juga yang tidak menghafalkan tapi membaca Quran surat Al-Kahfi ayat 1 sampai dengan 10 dan sudah dikirimkan pada sistem on class yang sudah saya sediakan di pertemuan yang lalu. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama bahwa teman-teman harus sudah memulai ya, bagi yang baru memulai mencintai, menyayangi Al-Quran, membiasakan membaca Al-Quran. Kalau yang sudah rutin baca Al-Quran, yang sudah bagus bacaan Al-Qurannya, tolong ditingkatkan. Jangan malah menjadi menurun, tapi kalau bisa senantiasa ditingkatkan. Karena kalau boleh saya sampaikan, yang pertama saya ucapkan terima kasih atas usaha keras teman-teman semuanya dengan mengirimkan tugas yang sudah saya berikan diunggah di YouTube, linknya dikirimkan ke saya. Walaupun memang ada beberapa yang akhirnya tidak sampai saat ini tidak mengirimkan, entah kenapa seperti itu. Yang sudah mengirimkan, alhamdulillah ada yang bagus, ada yang cukup, ada yang masih kurang cukup ya. Artinya apa? Bahwa masih ada beberapa teman mahasiswa yang ketika melafalkan ayat Al-Quran belum memperhatikan atau barangkali memang perlu ditingkatkan kaitannya dengan bacaannya ya, mulai dari bagaimana melafalkan makharijul huruf, kemudian juga berkaitan dengan penguasaan tajwidnya, panjang pendeknya. Ini juga perlu menjadi perhatian teman-teman. Kemudian berikutnya, membaca Al-Quran itu harus dinikmati. Membaca Al-Quran itu harus betul-betul ikhlas ya. Tidak hanya semata-mata karena tugas dari dosen atau mungkin tugas dari siapapun, tapi memang betul-betul karena teman-teman semuanya cinta terhadap Al-Quran. Generasi Al-Quran adalah generasi yang insya Allah nanti akan memberikan jalan menuju surganya Allah gitu ya. Kita sebagai anak putra putri yang soleh dan soleha, mudah-mudahan dengan mencintai Al-Quran, membiasakan baca Al-Quran akan memudahkan atau memfasilitasi kedua orang tua kita untuk bisa kelak di akhirat bersama-sama di dalam surganya Allah. Amin. Baik teman-teman semuanya, saya akan memberikan contoh di dalam Quran surat Al-Kahfi ini kan ada yang namanya saktah ya. Jadi bacaan saktah ada beberapa yang berhenti kemudian seolah-olah itu wakaf gitu. Kalau saktah itu kan harusnya berhenti sejenak tanpa bernafas, kemudian dilanjutkan ayat berikutnya. Itu di ayat lahu aywaja qayyima gitu ya. Nanti saya beri contoh begitu ya. Baik, akan saya mulai contoh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan makisina fihi abadan wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu waladan ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنْ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. Oke, saya ulangi untuk ayat ini ya. Jadi ada beberapa yang perlu didengungkan, mohon maaf. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Shadaqallahul azim. Teman-teman, jadi ketika melafalkan beberapa ayat, misalkan saya contohkan Alhamdulillahilladzi, ini itu panjangnya 3 alif atau 3 harokat. Lilladzi nun sukun ketemu za, dengungnya diperlihatkan. Anzala ala ini qalqalah ya. Jadi balik. Ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman nun sukun ketemu za pun sama. Liyundhira ba'san syadidan, tanwin ketemu mim, syadidan ma, dengung sadidam ma, ini juga perlu diperhatikan. Jadi betul-betul dinikmati gitu. Bacaan tajwidnya dinikmati. Min ladunhu, nun sukun ha, izhar ya, harus jelas.
min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna sholihat. Nun bertasydid dengung ya, gunnah namanya juga harus didengungkan. Kemudian misalkan ada mim sukun ketemu dengan ba, contohnya di ayat malahum bihi, dengung dulu mimnya, tidak dibaca malahum bihi, bukan, tapi didengungkan. Malahum bihi min ilmi wala li abaihim. Banyak panjang, tiga harokat karena ada tanda panjang ya. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, nun sukun ketemu alif, idhar ya. Min tidak boleh, min afwa itu tidak boleh ya. Jadi harus diperhatikan betul gitu ya. Tanwin ketemu nun, contoh lagi pada ayat fala'allaka bakhi'un nafsa. Nah, tanwin ketemu nun, bakhi'un, itu dengung ya. Itu juga perlu diperhatikan karena banyak juga yang ini. Kalau tadi mim sukun ketemu ba, malahum bihi harus dengung. Beda lagi dengan ala asarihim illam, mim sukun ketemu alif ya, atau mim sukun ketemu selain huruf mim dan ba, itu harus jelas ya. Harus jelas. Itu namanya idhar safawi ya, itu harus jelas. Ala asarihim illam, nah, gitu ya. Mim sukun ketemu alif, tidak boleh didengungkan. Gitu ya teman-teman. Jadi ada lagi contoh mim sukun ketemu alif lagi misalkan, atau ketemu selain mim dan ba. Ini kebetulan ketemunya dengan alif. Linabluwahum ayyuhum, tidak boleh linabluwahum ayyuhum, itu tidak boleh begitu, tapi harus cepat. Linabluwahum ayyuhum, nah, seperti itu. Begitu teman-teman, beberapa hal berkaitan dengan tugas yang sudah dikirim oleh teman-teman menggunakan YouTube ya, dan saya sudah melihatnya. Mohon yang sebenarnya saya ingin memberikan nilai yang terbaik, tapi insya Allah saya memberikan yang sudah seobjektif mungkin, dan saya berharap nanti teman-teman bisa memperbaiki dengan memperhatikan tadi contoh yang disampaikan oleh saya. Walaupun mungkin bacaan yang saya sajikan masih ada beberapa yang memang perlu ditingkatkan. Karena begini teman-teman, saya membaca Al-Quran dengan yang mungkin tadi sudah teman-teman saksikan ini juga sampai saat ini masih terus belajar ya. Bagaimana kita membedakan antara alif dengan ain ya, ain itu juga perlu diperhatikan. Antara kaf dengan qaf itu juga harus diperhatikan. Seringkali kita tidak memperhatikan itu ya. Nah, kalau teman-teman sudah bisa melafalkan makharijul huruf secara baik, kemudian teman-teman mulai belajar tajwid, memperhatikan panjang pendek, ya insya Allah nanti teman-teman bisa sangat menikmati bagaimana ketika membaca Al-Quran. Dan yang tidak kalah penting, bahwa ketika kita membaca Al-Quran, kita mengusahakan juga minimal memahami atau membaca terjemahan ya, membaca terjemahan ayat-ayat yang kita baca. Insya Allah akan lebih nikmat. Kalaupun ada hal yang memang kita belum paham, maka kita boleh atau tanya kepada mereka yang memang membidangi ilmu ulumul Quran ya, ilmu Al-Quran, yang paham tentang tafsir Quran dan seterusnya. Saya kira banyak sekali ustadz yang menguasai itu semuanya. Sampai saat ini saya terus belajar ya, saya bukan orang yang soleh gitu ya, artinya bukan orang yang
seorang ustadz yang memahami semuanya, tapi ilmu saya juga sama dengan teman-teman, masih terus belajar. Insya Allah niat kita untuk saling menasihati, niat kita adalah saling menyampaikan hal-hal yang insya Allah mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan kebaikan untuk kita semuanya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Pesan saya teman-teman adalah calon pendidik, insya Allah ya, calon pendidik, dan teman-teman ketika menjadi seorang pendidik, bagaimana mengamalkan ilmu Islam ini betul-betul direalisasikan baik di sekolah maupun di rumah, ketika menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, menjadi seorang suami. Itu yang penting, karena bisa jadi teman-teman yang sekarang di kuliah di jurusan pendidikan ini tidak selamanya nanti lulus jadi seorang guru formal ya. Tapi sesungguhnya ketika teman-teman lulus tidak ngajar di sekolah yang formal pun, teman-teman sudah menjadi seorang guru. Untuk siapa? Untuk diri sendiri. Untuk siapa? Untuk anak-anak kelak. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang kita cintai di sekitar kita. Saya kira demikian. Mudah-mudahan memberi manfaat. Dan insya Allah teman-teman juga tipikal yang tidak sungkan ya, yang tidak malas untuk senantiasa terus belajar, menjadi seorang pendidik yang berkarakter. Kita mulai dari mencintai Al-Quran, kita mulai dari membaca Al-Quran dengan baik. Dan juga jangan lupa saya berpesan, karena teman-teman sudah semester 5, tidak terasa nanti insya Allah berapa bulan ke depan atau barangkali beberapa semester ke depan, tiba-tiba teman-teman sudah KKN, tiba-tiba teman sudah mau wisuda, tiba-tiba teman sudah lulus. Masya Allah ya, di usia itu sangat cepat. Jadi hidup di dunia ini hanya sementara, maka mari kita saling menasihati dalam kebaikan. Begitu nih teman-teman. Pak Ustaz mohon maaf, tidak bermaksud menggurui, tapi kita saling mengingatkan. Dan insya Allah kalau teman-teman memang berkenan yang ingin belajar meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran, walaupun saya tidak sebagus para ustadz, para kiai yang memiliki kemampuan membaca Al-Quran dengan sangat bagus ya, tartilnya luar biasa begitu ya, maka saya pun siap untuk mendampingi teman-teman. Barangkali yang mau belajar silahkan, saya sempatkan waktu insya Allah. Yang penting dikoordinir, nanti kita belajar bersama-sama kaitannya dengan membaca Al-Quran yang sesuai dengan ketentuan, yakni dengan ilmu tajwid. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.